Halo Sobat Gentong Teknologi, apa kabar? Semoga Sobat Gentong Teknologi selalu dalam keadaan sehat dan sukses tentunya. Oke, 5 hari yang lalu Om Gentong dapat request dari Mas Khairuddin dalam kolom komentar di salah satu video Om Gentong yang berjudul install Tor proxy kali Linux. Oke. Nah, Mas Khairuddin menulis dalam komentarnya adalah, tolong tutorial Mac Changer Mas. Awalnya aku bisa random Mac setelah restart, tapi entah kenapa beberapa hari kemudian tidak bisa random setelah restart, harus manual dalam kurungnya. Matur nuwun. Oke. Om Gentong coba mengajak Sobat Gentong Teknologi untuk kembali ke belakang sekitar mungkin 15 tahun, 10 tahun, atau 5 tahun yang lalu, awal kita mulai berkecimpung di dunia IT. Kita kembali merefresh pelajaran networking tentang MAC address. Ya, MAC address itu sendiri masih sama seperti 15 tahun yang lalu, masih sama seperti 10 tahun yang lalu, dan juga masih sama dengan 5 tahun yang lalu, bahwa Mac adalah singkatan dari media akses kontrol. Jadi MAC address adalah alamat fisik suatu interface jaringan seperti Ethernet card, seperti wireless, seperti router, dan kawan-kawannya ya yang masih nongkrong di dalam satu jaringan. Itu pasti menggunakan MAC address, pasti ada MAC addressnya. MAC address itu sendiri bersifat unik, berfungsi sebagai identitas bagi Ethernet, bagi wireless, router, switch, dan CS-CS-nya yang masih suka nongkrong di dalam satu jaringan gitu ya. Lalu MAC address itu sengaja dibuat dan diberikan oleh pabrik network interface card atau NIC gitu, NIC. MAC address itu disimpan secara permanen di dalam ROM atau read only memory. Jadi sebenarnya permanen itu tidak bisa diapa-apain, cuma karena ada toolnya jadi bisa dirubah gitu ya. MAC address itu bisa disebut sebagai hardware address, bisa juga disebut sebagai physical address, atau bisa juga disebut sebagai Ethernet hardware address. Begitu teman-teman. Lalu apa sih fungsi dari MAC address? MAC address itu sendiri menjadi identitas bagi perangkat dan sebagai pembeda dengan perangkat lain saat melakukan komunikasi dari yang satu ke perangkat yang lainnya. Dengan kata lain, alamat fisik diberikan agar komputer
dan perangkat jaringan lainnya bisa saling berkomunikasi, seperti mengirim dan menerima data melalui jaringan. Karena alamat masing-masing perangkat itu berbeda dan unik, maka perangkat apapun yang mengakses jaringan bisa diidentifikasi. Oke. Nah, ini adalah tampilan MAC changer ya. Ya, MAC changer. MAC changer itu sebenarnya ya MAC spoofing gitu ya. MAC spoofing itu adalah suatu cara di mana kita akan meniru dengan mengubah identitas pada MAC address. Hal ini dimanfaatkan untuk berbagai keperluan autentifikasi pada server untuk bertukar informasi. Kenapa sih kita melakukan spoofing? Kita melakukan MAC spoofing yaitu untuk mendapatkan akses ke jaringan atau untuk melakukan bypass akses kontrol di server, atau mungkin juga kita ingin menyembunyikan identitas dengan meniru MAC address pabrikan NIC lainnya. Oke, ya kan? Nah, inilah MAC changer atau si MAC spoofing. Jadi kalau misalnya teman-teman belum install, teman-teman bisa install menggunakan perintah sudo apt-get install MAC changer. Tapi biasanya di dalam Kali Linux sudah ada MAC changer. Jadi kalau misalnya sudah ada tinggal klik gitu kan. Kalau belum ada ya tinggal diinstal. Oke, ini Om Gentong sudah buka MAC changernya. Di sini opsinya itu ada min S, min E, min A kapital, min P, min R, min L, min B, min M. Ini untuk setting manual MAC address sesuai dengan MAC address yang teman-teman inginkan. Oke, nah kita cek satu-satu aja. Om Gentong sekarang menggunakan Ethernet yang keberapa, kita lihat dulu. Cara melihat Ethernetnya adalah ifconfig. Om Gentong menggunakan perangkat Ethernet card 1 karena Om Gentong di sini punya 2 Ethernet card. Satu kosong, ETH 0 itu tidak dipakai, dan ETH 1 yang Om Gentong pakai. Oke, nah setelah itu kita balik lagi ke MAC changer, sudo MAC changer min H, kita minta bantuan. Oke, kita sudah keluar. Nah, kita pengen lihat berapa sih banyak MAC address yang ada di dalam MAC changer. Teman-teman bisa menggunakan opsi min L. Oke, kita lihat listnya vendor dari MAC address. Jadi bisa diketikkan sudo MAC changer min L. Nah, ini banyak sekali nih. Nah, ini adalah list untuk wireless card ya, pakai WLAN. Jadi WLAN-nya ini vendor-vendornya. Lalu untuk Ethernet card atau orang sering menyebutnya LAN card, ini seperti ini, banyak sekali yang bisa digunakan gitu ya, banyak sekali. Oke, kita kembali ke bawah. Nah, kita kembali dulu ke perintah
selanjutnya nih, kita opsinya apa aja nih. Nah, cara menggunakan Make Changer tentunya teman-teman harus melakukan drop Ethernet card yang sedang digunakan. Jadi kalau misalnya Ethernet cardnya itu sedang online, sedang up, dia tidak bisa dirubah. Jadi kita perintahkan sudo ifconfig ya ETH1 down. Kita perintahkan bahwa ETH1 nya itu down. Ini kita lihat di sini. Nah, ini sudah hilang, berarti sudah di drop oleh komen. Nah, lalu kita gunakan opsi min A capital untuk melakukan set random vendor MAC dari pabrikan NIC yang lainnya. Jadi kita bisa perintahkan sudo make changer min A besar, terus apa yang digunakan? ETH1. Nah, kita rubah. Nah, kita sudah mendapatkan MAC baru. Ini nomornya ya, MAC addressnya ini vendornya Rigol Technology In. Nah, selain itu juga kita bisa melihat MAC-nya itu menggunakan opsi min S. Jadi perintahnya adalah sudo make changer min S, perangkat Ethernetnya adalah ETH1. Nah, ini yang current-nya yang baru dirubah, dan ini yang permanennya. Oke, lalu kita aktifkan kembali, kita bikin Ethernetnya up. Sudo ifconfig ETH1 up. Kemudian kita restart. Sudo service network manager restart. Oke, ini sudah berubah. Kita coba ping apa dia masih ada koneksinya atau tidak setelah dirubah ke MAC yang baru. Kita ping 888. Oh, ternyata masih connect ya, sudah up. Oke. Nah, ini kan kita tadi menggunakan opsi min A besar untuk merubah MAC addressnya. Lalu kita kembalikan ke semula. Jadi perintahnya adalah sudo make changer. Kita lihat dulu ya opsinya ya. Kita pakai help min H. Kita mau kembalikan dia ke MAC address originalnya. Jadi perintahnya adalah sudo make changer min P ETH1. Nah, kenapa ini error kan? Karena Ethernet satunya sedang dalam keadaan up. Jadi kita harus drop dulu. Perintahnya adalah sudo ifconfig ETH1 down. Kita lihat di sini dia sudah drop atau belum. Nah, sudah drop. Baru kita gunakan perintah yang tadi, sudo make changer min P ETH1. Nah, ini dia sudah kembali ke MAC originalnya. Lalu kita up kembali Ethernetnya. Sudo ifconfig ETH1 up.
sudah up, dan kita kembali lagi ke permasalahannya Mas Khairuddin. Nah, ini permasalahannya. Awalnya aku bisa random max setelah restart, tapi entah kenapa beberapa hari kemudian tidak bisa random setelah restart. Jadi yang dilakukan Mas Khairuddin itu harus men-setting manual. Oke. Nah, teman-teman harus menggunakan crown tab untuk melakukan setting, memprogram setting program agar si Mac changernya ini selalu berjalan. Jadi kita gunakan perintah sudo cron tab min e. Nah, di sini di cron tab ini teman-teman bisa mengetikkan kalimat ini, keong reboot. Jadi tujuannya setiap komputernya itu reboot, entah itu shutdown atau apapun, dia akan memanggil aplikasinya itu untuk jalan. Aplikasi yang kita gunakan adalah Mac Changer. Mac Changer min R ini untuk random, untuk random dari MAC address itu. Nah, kemudian apa yang dituju? Yang dituju adalah Ethernet 1. Sudah selesai. Kalian kita save ya, kita save dulu. Oke, sudah tersave, kita exit. Nah, itu sudah selesai. Jadi agar MAC address-nya itu selalu berjalan, selalu berubah, selalu spoofing, gunakan cron tab. Kemudian yang isi perintahnya adalah jika mereboot, aplikasi Mac Changer tetap berjalan gitu. Jadi seperti itu yang dilakukan. Iya, oke, demikian teman-teman apa yang bisa Om Gentong bagikan informasi tentang Mac Changer. Semoga Mas Khairuddin sudah ada sedikit jalan keluar untuk mengatasi permasalahan random Mac yang tidak berfungsi setelah restart. Oke, begitu aja yang bisa Om Gentong berikan tentang Mac Changer. Semoga apa yang Om Gentong informasikan dapat berguna dan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Klik tombol loncengnya agar Sobat Gentong Teknologi dapat menonton video terbaru dari channel Gentong Teknologi. Om Gentong dan tim Gentong Teknologi mengucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Gentong Teknologi.